Selamat pagi saudara-saudara terkasih. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara-saudara sekalian. Kita bertemu kembali dalam sapaan pagi Majelis Daerah Malang Tiga Timur bersama saya, Pendeta Hutomo Suryo Widodo dari GKJW Pandaan. Pada masa Advent ini kita bersama-sama menyiapkan diri untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Oleh karena itu, pada sapaan pagi hari ini kita akan merenungkan apa yang dialami dan dilakukan oleh Maria, seorang perempuan yang terpilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan bayi Yesus. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan Allah berikan kepada kami. Pada pagi hari ini sejenak kami akan merenungkan sabda-Mu, sebagaimana tertulis pada Alkitab. Mampukanlah kami agar bisa mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai dengan 38. Namun saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-38a, tertulis sebagai berikut. Kata Maria, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Demikian sabda Tuhan. Sapaan pagi hari ini berjudul Siap Sedia Melakukan Kehendak Allah. Saudara-saudara terkasih, mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Allah untuk melakukan suatu tugas tertentu sesungguhnya adalah hal yang menyenangkan dan membanggakan. Sebab tidak semua orang bisa mendapatkan kepercayaan yang demikian. Meskipun demikian, untuk menjalankan tugas yang dipercayakan Tuhan bukan hal yang mudah dilakukan. Kenyataannya ada saja tantangan dan hambatan yang dialami setiap orang. Bahkan ada juga orang yang merasa tidak sanggup melakukannya, kemudian menolak dengan berbagai alasan. Lalu bagaimana dengan Maria yang dipilih oleh Tuhan Allah, yang dipercaya untuk melakukan kehendak-Nya? Apakah Maria menolak? Saudara yang terkasih, pada awalnya Maria bingung, cemas, dan tidak mengerti ketika menerima pesan yang disampaikan malaikat Gabriel yang diutus Tuhan kepadanya. Pesan yang diterima dari Tuhan Allah melalui malaikat dinyatakan bahwa Maria akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Kelak bayi itu akan menjadi seorang raja dari keturunan Daud. Maria tampak takut menerima kepercayaan yang demikian ini, sebab ia belum bersuami. Selain itu, ia juga bukan dari keturunan Daud. Bagaimana mungkin ia akan mengandung dan melahirkan seorang bayi dari keturunan Daud? Namun pada akhirnya kebingungan, kecemasan, dan ketakutan Maria sirna setelah malaikat Gabriel menyatakan bahwa Roh Kudus akan menaungi Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Demikian kata malaikat itu kepada Maria. Roh Kudus ada kekuatan dan kemampuan yang diberikan Tuhan Allah kepada Maria agar dapat melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Allah. Sesungguhnya tanggung jawab yang dilakukan oleh Maria sangat berat. Ia harus berhadapan dengan situasi yang tidak biasa terjadi,
yakni seorang perawan yang tiba-tiba saja mengandung dan melahirkan seorang bayi. Itu sangat tidak masuk akal, mustahil. Selain itu, ia juga harus menghadapi keluarganya, menghadapi Yusuf tunangannya, dan menghadapi masyarakat sekitarnya. Ia pasti dianggap sebagai perempuan yang bermoral buruk. Meski demikian, dalam tekanan batin yang demikian berat ini, Maria tidak menolak apa yang dikehendaki Tuhan Allah atas dirinya. Sebaliknya, ia justru bersedia melakukan kehendak Tuhan Allah kepada dirinya. Ia juga tidak mengeluh. Ia hanya tunduk pada kehendak Allah dan siap menanggung segala konsekuensi dari apa yang harus dijalani. Hal itu dilakukan karena Maria menempatkan dirinya sebagai seorang hamba Tuhan. Dengan tegas ia menyatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Saudara-saudara terkasih, mendapatkan kepercayaan dari Tuhan Allah untuk melakukan kehendak-Nya sesungguhnya menyenangkan dan membanggakan. Meskipun hal itu juga tidak mudah dilakukan. Meski demikian, Tuhan Allah juga tidak membiarkan umat-Nya begitu saja ketika bersedia melakukan kehendak-Nya. Terlebih ketika menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan, sebab Roh Kudus akan menaungi setiap orang agar mendapat keberanian dan kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan Allah. Ketika melakukan kehendak Tuhan Allah, terkadang kita memang juga harus menghadapi kecemasan dan ketakutan. Bahkan sebelum melakukan kehendak Tuhan Allah, terkadang kita sudah membayangkan ketidakmampuan kita. Kita juga bisa merasa bingung dan takut ketika membayangkan berbagai tantangan dan pergumulan yang akan kita hadapi. Dalam situasi yang demikian, ingatlah pengalaman dan kemantapan hati Maria yang menyediakan diri sebagai hamba Allah. Kita tidak akan menghadapi berbagai tantangan itu sendirian, sebab Roh Kudus akan menolong dan menyertai setiap orang yang dengan tulus hati menyediakan diri melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, jika sewaktu-waktu Tuhan Allah memilih dan menghendaki diri kita untuk melakukan kehendak-Nya, baiklah jika kita juga siap menerima tugas yang dipercayakan kepada kita. Lalu apakah kita pasti bisa melakukannya? Tiada yang mustahil bagi Allah. Jika Tuhan Allah yang menghendaki, tugas itu akan mampu kita kerjakan, sebab Roh Kudus akan memberikan kemampuan kepada kita. Amin. Mari kita kembali datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu dalam doa. Dalam segala keterbatasan yang kami miliki, mampukanlah kami ya Tuhan, untuk selalu siap sedia melakukan kehendak-Mu. Kiranya Roh Kudus selalu menyertai kami. Amin.